Anda pasti sering dengar kan, kalau mobil Jepang itu ya ampun tahan banting banget, jarang masuk bengkel. Beda ceritanya sama mobil Eropa yang katanya langganan bengkel. Nah, stereotip ini kayaknya udah jadi rahasia umum ya. Tapi pertanyaannya, ini tuh beneran fakta atau cuma omongan orang aja? Yuk, kita bedah sama-sama. Oke, buat jawab pertanyaan itu, kita nggak bisa cuma ngandelin katanya-katanya. Nggak bisa dong, kita harus lihat data. Bener nggak sih, angka di lapangan itu mendukung reputasi legendaris mobil-mobil Jepang? Nah, ayo kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja kita lagi jadi detektif nih. Kita singkirkan dulu semua opini, semua cerita dari teman, dan kita fokus ke satu hal. Bukti yang konkret. Apa sih kata data yang sesungguhnya? Nah, bukti pertama kita datang dari sebuah studi super besar yang dilakukan oleh IC Cars. Mereka ini nggak main-main loh, bukan cuma nanya ke beberapa orang, tapi mereka menganalisis data dari, coba tebak, 650.000 mobil bekas. Wow, angka segini besar ini bukan lagi survei biasa, ini udah kayak sensus keandalan mobil. Terus, hasilnya gimana? Dan hasilnya, jujur ini mengejutkan banget. Telak. Dari 10 mobil paling andal di daftar teratas, 9 diantaranya itu merek Jepang. Gila kan? Kita ngomongin mobil-mobil kayak Toyota Highlander sama Honda CR-V yang bener-bener mendominasi. Cuma ada satu-satunya mobil non-Jepang yang nyelip di situ. Jadi, kesimpulan pertama kita jelas banget. Reputasi ini bukan mitos. Ini fakta yang didukung oleh data yang super besar. Oke, jadi ini fakta. Clear. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa? Gimana caranya mereka bikin mobil seandal itu? Jawabannya, ternyata bukan dari teknologi super canggih masa kini, tapi justru dari sejarah mereka. Yuk kita putar waktu mundur ke Jepang setelah masa perang. Nah, akar ceritanya tuh ada di sini. Semuanya dimulai waktu pemerintah Jepang sengaja menciptakan sebuah ekosistem otomotif sendiri. Puncaknya itu di tahun 1949 dengan lahirnya aturan Kei-char atau mobil ringan. Jadi, pemerintah ngasih keringanan pajak dan asuransi yang gede banget buat siapapun yang punya mobil kecil dengan mesin mini. Seiring waktu, aturannya terus diperbarui biar makin pas. Terus, apa sih mobil Kei itu? Kalau diartikan langsung, artinya mobil ringan. Tapi filosofinya jauh lebih dalam dari itu. Prinsip utamanya adalah mobil ini harus terjangkau dari A sampai Z. Murah pas dibeli, pajaknya ringan, dan yang paling penting, super murah perawatannya. Nah, disinilah benih keandalan itu ditanam. Logikanya kan sederhana banget. Satu-satunya cara bikin mobil itu murah perawatannya adalah dengan membuatnya nggak gampang rusak. Simple kan? Oke, dari kebutuhan ekonomi masyarakat, sekarang kita pindah ke lantai publik. Kita udah tahu kenapa mereka harus bikin mobil yang andal. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Yuk, kita ngintip sedikit ke filosofi manufaktur mereka yang legendaris itu, dan kita pakai Toyota sebagai contoh utamanya. Coba deh, bayangin skala produksi Toyota. Mereka itu bikin hampir 10 juta mobil dalam setahun. Artinya, setiap 3 detik ada satu mobil baru yang keluar dari pabrik mereka. TikTok, satu mobil jadi. TikTok, mobil baru lagi. Pertanyaannya, dengan kecepatan segila itu, gimana caranya mereka bisa yakin setiap mobil yang keluar itu sempurna? Disinilah keajaiban sistem mereka bekerja. Rahasianya itu ada di dua pilar filosofi mereka. Yang pertama, namanya Kaizen, yang artinya perbaikan terus-menerus. Bayangin aja kayak seorang koki yang menyempurnakan resepnya pakai tangan, sampai benar-benar pas sebelum akhirnya bikin mesin buat produksi massal. Kedua, dan ini yang paling keren, namanya Jidoka, atau otomatisasi dengan sentuhan manusia. Maksudnya gini, setiap pekerja, nggak peduli jabatannya apa, punya wewenang buat menekan tombol stop darurat yang bisa menghentikan seluruh lini produksi kalau dia nemuin satu aja cacat sekecil apapun itu. Dan pola pikir inilah yang mengubah segalanya. Filosofinya itu sangat sederhana, tapi kuat. Lebih baik kita rugi waktu produksi 10 menit buat benerin satu masalah kecil sekarang, daripada nanti harus manggil pulang ribuan mobil dari konsumen. Mereka rela mengorbankan kecepatan sesaat demi kesempurnaan jangka panjang. Luar biasa. Tapi tunggu dulu. Ada yang aneh nggak sih? Prosesnya super teliti. Kualitasnya dijaga ketat banget. Bukannya ini resep buat bikin mobil yang harganya selangit, tapi kenyataannya, harga mobil Jepang kan justru kompetitif banget. Loh, kok bisa? Nah, disinilah kejeniusan strategi bisnis mereka kelihatan. Mereka menekan biaya bukan dengan potong kualitas, tapi dengan efisiensi. Caranya, dengan berbagi komponen. Mesin, transmisi, chassis yang sama itu bisa dipakai di banyak model yang berbeda. Bahkan antara merek biasa kayak Toyota dan merek mewahnya, Lexus.
Mereka juga lebih suka pakai teknologi yang mungkin bukan yang paling baru atau paling wah, tapi sudah terbukti andal selama bertahun-tahun. Biar gampang, kita ambil contoh transmisi deh. Banyak merek barat itu berlomba-lomba pakai teknologi canggih kayak dual clutch atau DCT. Emang sih rasanya sporty, perpindahan giginya cepat. Tapi seringkali rumit dan gampang rewel. Nah, pabrikan Jepang gimana? Mereka lebih sering setia sama transmisi otomatis konvensional atau CVT. Mungkin rasanya sedikit lebih biasa aja, tapi teknologinya udah diuji puluhan tahun dan terbukti anti rusak. Ini adalah pilihan yang disengaja. Mereka lebih mementingkan keandalan jangka panjang daripada kecanggihan sesaat. Sekarang, setelah kita tahu filosofi dan strateginya, mari kita lihat hasil akhirnya. Inilah beberapa contoh monster keandalan legendaris yang mereka ciptakan. Bukti nomor 1, Toyota Hilux. Mobil ini bukan sekedar mobil, ini udah jadi legenda. Reputasinya sebagai kendaraan yang nggak bisa mati itu udah mendunia. Mobil ini jadi andalan di tempat-tempat paling ekstrim di planet ini, mulai dari medan perang sampai ke pelosok gurun yang paling ganas sekalipun. Lalu bukti nomor 2, sebuah mahakarya dari ruang mesin 2JZ dari Toyota Supra. Mesin ini sengaja dibuat jauh lebih kuat dari yang dibutuhkan, atau istilah kerennya over-engineered. Hasilnya, para penggila kecepatan bisa naikin tenaganya sampai 3 kali lipat lebih, bahkan di mesin yang umurnya sudah puluhan tahun. Ini adalah definisi sesungguhnya dari rekayasa yang dibuat untuk keabadian. Jadi, itulah resep rahasianya. Sebuah kombinasi unik dari kebijakan pemerintah yang memaksa, filosofi produksi yang super obsesif, dan strategi bisnis yang cerdas. Semua elemen ini bersatu dan menciptakan reputasi keandalan yang legendaris itu. Tapi sekarang muncul satu pertanyaan besar. Di zaman mobil listrik yang penuh dengan software dan komponen super kompleks, apakah filosofi yang lahir dari kesederhanaan mekanis ini masih bisa bertahan? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.